Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembagian i'rab dalam kitab Jurmiyah. I'rab ada 4 bagiannya atau i'rab ada 4 macamnya. Yang pertama dinamakan i'rab rafa', yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafat atau i'rab jar, dan yang keempat i'rab jazm. Kalau kita definisikan dari yang i'rab rafa', i'rab rafa' adalah perubahan yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Penggantinya yaitu wawu atau alif atau nun. Lalu i'rab nasab definisinya adalah perubahan yang ditandai dengan fathah atau penggantinya. Penggantinya yaitu alif atau kasrah atau ya atau membuang nun. Lalu i'rab khafat definisinya adalah perubahan yang ditandai dengan kasrah atau penggantinya. Penggantinya yaitu ya atau fathah. Lalu i'rab jazm definisinya adalah perubahan yang ditandai dengan sukun atau penggantinya. Penggantinya itu membuang huruf ilat dan membuang nun. Kita pelajari dari i'rab rafa' dulu ya. I'rab rafa' punya 4 tanda ya. Ada 4 tanda dalam i'rab rafa'. Jadi ketika suatu kalimah mempunyai i'rab rafa', suatu kalimah berkedudukan i'rab rafa', maka mungkin menggunakan salah satu dari 4 tanda ini. Kadang tandanya dengan dhammah, kadang dengan wawu, kadang dengan alif, kadang dengan nun. Misalkan contoh yang dengan dhammah ya zaidun. Itu i'rab rafa' lafal zaid tandanya dhammah. Kadang dengan wawu contohnya zaiduna. Zaiduna itu dia rafa' tandanya dengan wawu. Contoh yang dengan alif zaidani. Zaidani itu ketika dia rafa' zaidani tandanya menggunakan alif. Lalu yang nun contohnya yaf'aluna. Nah itu menggunakan nun. Jadi i'rab rafa' itu jika berkedudukan rafa', suatu kalimah jika berkedudukan i'rab rafa', maka mungkin menggunakan salah satu dari 4 tanda ini. Mungkin dengan dhammah, mungkin dengan wawu, mungkin dengan alif, mungkin dengan nun. Terus kapan dengan dhammah, kapan dengan wawu nanti kita akan perdalam di bab i'rab rafa' ya. Ini masih ke pembahasan pembagiannya ya, mengenal tanda-tandanya. Nanti lebih detailnya ada di bab i'rab rafa' sendiri. Lalu yang i'rab nasab ini mempunyai 5 tanda ya, lebih banyak tandanya i'rab nasab ada 5. Mungkin suatu kalimah di i'rab nasab, maka tandanya salah satu dari 5 ini. Mungkin dengan fathah, mungkin dengan alif, mungkin dengan kasroh, mungkin dengan ya, atau bahkan mungkin dengan hadfun nun atau membuang nun. Jadi setiap kalimah yang berkedudukan i'rab rafa', maka kadang-kadang tandanya fathah seperti zaidan contohnya ya. Zaidan itu berarti tandanya fathah. Atau mungkin juga dengan alif. Apa contohnya alif? Abaka. Abaka ya. Lafal abaka itu nasab tandanya dengan alif. Lalu mungkin juga dengan kasroh. Ra'aitu muslimatin. Nah, lafal muslimatin dia i'rabna nasab karena sebagai maf'ul bih dan tanda nasabnya dengan kasroh ya. Itu berarti dia nasabnya tandanya dengan kasroh. Lalu mungkin juga i'rab nasab tandanya dengan ya. Contohnya apa? Ra'aitu zaidaini. Zaidaini itu i'rabna nasab karena sebagai maf'ul bih. Dan zaidana itu tanda nasabnya dengan ya karena zaidaini adalah isim tasniyah. Nah ya berarti mungkin saja i'rab lafal kalimah beri'rab nasab tandanya dengan ya. Mungkin juga menggunakan hadfun nun, membuang nun. Misalkan lafal ayyaf'ala ya. Aslinya yaf'alani tapi kemasukan an menjadi ayyaf'ala, menjadi nasab. Nasabnya dengan nunnya hilang atau membuang nun. Nah itu i'rab nasab ya. Suatu kalimah berkedudukan i'rab atau mempunyai kedudukan i'rab nasab, maka mungkin ditandai dengan fathah atau alif atau kasroh atau ya atau hadfun nun karena i'rab nasab ini mempunyai 5 tanda. Lalu yang ketiga i'rab khafat. I'rab khafat ini punya 3 tanda. Jadi suatu kalimah di i'rab jar atau di i'rab khafat mungkin menggunakan tanda kasroh, mungkin ya, mungkin fathah. Misalkan contoh yang menggunakan kasroh zaidin. Misalkan marortu bi zaidin. Zaidin itu i'rabnya jar karena sebagai majrur terletak setelah huruf jar bi dan tanda jarnya kasroh zaidin. Seperti itu. Berarti mungkin dengan kasroh atau juga mungkin dengan ya marortu bi zaidaini. Marortu bi zaidaini. Zaidaini itu jar karena majrur juga kemasukan bi dan tanda jarnya dengan ya zaidaini. Nah terus mungkin juga menggunakan fathah marartu bi ahmada.
Ahmada dia jer karena kemasukan huruf jar bi, tapi jernya dengan fathah bi Ahmada karena isim ghairu munsharif. Nah, nanti akan kita pelajari di bab i'rab jer lebih detailnya ya. Terus i'rab jazm yang terakhir. I'rab jazm ini mempunyai 3 tanda juga. Kalau di Jurmiyah dikatakan 2 tanda tapi isinya 3 ya. Kalau di Nimriti sudah dikatakan 3. Tapi memang 2 tapi ya isinya 3 ya. Bisa dikatakan 2, bisa dikatakan 3, boleh sama ya. Lebih mudahnya menurut saya dikatakan 3 saja ya, seperti dalam Nimriti. Itu kan alamatani 2 tanda tapi memang isinya juga 3, seperti itu ya. I'rab jazm mempunyai 3 tanda apa saja? Sukun, membuang ilat, dan membuang nun. Jadi suatu kalimat ketika beri'rab jazm atau berkedudukan i'rab jazm, maka mungkin tandanya sukun, mungkin tandanya membuang ilat, mungkin tandanya membuang nun. Misalkan contoh lafal lam yadrib. Ya, lam yadrib, yadrib di situ jazm karena fi'il mudhari' masukkan lam. Jazmnya bukan sukun, lam yadrib. Nah, dari i'rab jazm yang tandanya dengan sukun. Ada juga i'rab jazm tandanya dengan membuang huruf ilah. Misalkan lam yarmi. Lam yarmi aslinya yarmi, tapi kemasukan lam menjadi lam yarmi, huruf ilatnya hilang, maka bacanya biasanya pendek ya. Lam yarmi, itu huruf ilat pada lafal yarmi hilang, itu berarti jazmnya tandanya dengan membuang huruf ilat. Ada juga jazm tandanya membuang nun, misalkan lam yaf'alu ya, nunnya hilang. Aslinya yaf'aluna, kemasukan lam jazm menjadi lam yaf'alu. Nah, itu jazmnya dengan membuang nun. Nanti kita juga akan pelajari di bab i'rab jazm. Jadi intinya di bab pembagian i'rab ini, i'rab ada 4 ya. Kadang suatu kedudukan lafal beri'rab rofa, kadang nasab, kadang khafad, dan kadang jazm. Dan ketika rofa mungkin menggunakan tanda dhammah, wawu, atau alif atau nun. Ketika kalimat itu berkedudukan nasab mungkin menggunakan tanda fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Kalau kalimat itu kedudukan i'rab jar atau khafad mungkin menggunakan tanda kasroh atau ya atau fathah. Dan ketika i'rab kedudukan kalimat itu beri'rab jazm mungkin menggunakan tanda sukun, membuang ilat, atau membuang nun. Nah, kita bisa hafalkan dengan tanya jawab di bawah ini. Pertanyaannya, i'rab ada berapa macam? Ada 4. Sebutkan i'rab rofa, nasab, khafad, dan jazm. I'rab rofa punya berapa tanda? 4 tanda. Sebutkan dhammah, wawu, alif, nun. I'rab nasab punya berapa tanda? Ada 5 tanda. Sebutkan fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun. I'rab khafad punya berapa tanda? 3 tanda. Sebutkan kasroh, ya, dan fathah. I'rab jazm punya berapa tanda? 3 tanda. Sebutkan sukun, membuang ilat, dan membuang nun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk lebih detail lagi tentang i'rab rofa, nasab, khafad, dan jazm. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.